Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menyampaikan atau menyajikan hasil presentasi yang telah kita diskusikan beberapa hari yang lalu. Selawat beserta salam terlupa pula kita hadiahkan baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan beliau kita dapat dituntun ke jalan yang lebih benar. Amin, 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Rizky Syafril, SHI MSI, selaku pengampu kuliah ilmu politik, dan seterusnya kepada teman-teman dari kelompok 9 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurfalianti sebagai moderator. Saya Maulidia Sultami dengan NIM 2104-2046. Saya Nazira Lutfia Putri dengan NIM 2104-2055. Saya Rahmia Prina Yulia dengan NIM 2104-2070. Saya Rifa Muhammad Dhani dengan NIM 2104-2077. Saya Sofia Marlisa Putri dengan NIM 2104-2085. Jadi pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai kaitan kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Jadi pada materi ini didasari oleh latar belakang, yaitu kekuasaan politik, wewenang politik, dan legitimasi politik selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Karena seseorang yang memiliki kekuasaan politik dapat memiliki kewenangan dengan terlebih dahulu memiliki legitimasi dalam menentukan suatu kebijakan untuk kepentingan sebuah lembaga. Kewenangan tentu berbeda dengan kekuasaan. Sebab dalam suatu kewenangan ada kaedah-kaedah yang mengikat anggota lembaga menciptakan keseimbangan pada setiap komponen lembaga. Dari latar belakang tersebut muncullah beberapa rumusan masalah. Itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kekuasaan, kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kewenangan, kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan legitimasi serta wewenang. Akhir, bagaimana hubungan di kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Pada kesempatan kali ini, penyampaian materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Rahmi. Kepada Rahmi, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyajikan materi tentang definisi kekuasaan dan sumber kekuasaan. Yang pertama ada definisi kekuasaan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Max Weber yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Wirtschaft and Gesellschaft, mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk suatu hubungan sosial untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Yang kedua, menurut Harold Glaswell dan Abraham Kaplan, mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Yang ketiga, menurut ahli kontemporer Barbara Goodwin pada 2003, mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Yang keempat, ada menurut Talcott Parson, mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam satu sistem organisasi kolektif. Kemudian ada pengertian kekuasaan secara umum, yakninya kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku
perilaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Dan yang kedua ada sumber-sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan atau wewenang atau kewenangan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua tipe, yakni yang pertama ada sumber kekuasaan atau kewenangan yang bersifat prosedural dan sumber kekuasaan atau kewenangan yang bersifat submitif. Sumber kekuasaan yang bersifat prosedural adalah hak untuk memerintah dengan berdasarkan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan sumber kekuasaan yang bersifat substantif adalah hak-hak memerintah dengan berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri sang pemimpin, yang bersangkutan seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi, dan instrumental. Kekuasaan juga didapat oleh seseorang atau sekelompok orang, merupakan hasil dari sesuatu yang dilakukannya dalam upaya mencapai kedudukan yang memegang wewenang atau berkuasa. Ada beberapa cara mengapa seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan. Yang pertama, karena legitimate power atau perolehan kekuasaan melalui pengangkatan atau jabatan yang disandang oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, oleh coercive power, yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan. Yang ketiga dengan cara expert power, yaitu perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang. Dengan kata lain, pihak yang memegang kekuasaan memang layak untuk memangku jabatan tersebut. Dan yang keempat dengan cara reward power, yaitu perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena ada pemberian. Dan yang terakhir ada referent power, yaitu perolehan kekuasaan melalui sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang sebagai daya tarik. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materi ketiga dan keempat. Terima kasih sebelumnya kepada Rahmi. Penyampaian materinya yang akan disampaikan oleh Rival. Kepada Rival, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu distribusi atau alokasi kekuasaan. Pembagian atau distribution atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang memiliki harga dan karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian atau suatu asas seperti misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mimbar. Nilai juga bisa bersifat konkret atau material seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya. David Heston mengatakan dalam A System Analysis of Political Life mengatakan yaitu sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai secara autoritatif atau disebut juga berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat. A political system can be designated as those interaction which follow are authoritatively looked for associated. Yang keempat, pengaruh. Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak secara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian. Sekalipun ancaman, sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi masih terbuka alternatif lain untuk bertindak.
Akan tetapi, sekalipun pengaruh sharing kurang efektif dibandingkan dengan kekerasan, ia kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati. Dan karena itu seringkali cukup berhasil. Baiklah, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rival Muhammadani yang telah menyampaikan penyampaian materi tadi. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Maulidia Al-Utami. Kepada Dea di sini. Terima kasih moderator. Jadi yang kelima ada unsur kekuasaan. Unsur kekuasaan terdiri dari 3, yakni tujuan, cara, dan hasil. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara yang dipilih juga akan baik. Dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik, misalnya dengan mengancam. Kemudian, unsur yang terakhir atau hasil dari kekuasaan dapat dilihat dari jumlah individu yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi. Dan seberapa besar pengaruh kekuasaan tersebut. Sikap pihak yang dikuasai turut menentukan kualitas kekuasaan yang berlaku atas dirinya. Jika diterima dan didukung, maka kekuasaan itu merupakan wibawa. Kekuasaan yang demikian tidak banyak memerlukan paksaan atau kekuatan dalam penggunaannya. Lalu, setelah kita membahas tentang kekuasaan, kita masuk di pengertian kewenangan. Yang pertama, definisi kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Lalu, secara yudiris, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian kewenangan itu merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan. Lalu, dia tidak selalu memiliki keabsahan. Kewenangan menimbulkan hak-hak tertentu pada penguasa yang memungkinkan ia melakukan suatu kebijakan. Lalu, yang kedua ada, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita membahas tentang sumber kewenangan. Sumber kewenangannya itu, yang pertama, ada hak memerintah berasal dari tradisi, yang dimana kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus-menerus oleh masyarakat. Yang kedua ada hak memerintah berasal dari Tuhan, dewa, atau wahyu, yang dimana hak memerintah itu dianggap bersifat sakral. Yang ketiga, hak memerintah berdasar dari kualitas pribadi pemimpin, di mana baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer maupun karena karismanya. Yang keempat, hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan. Dan yang terakhir, ada hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Segitu materi yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Maulidia Al-Utami yang telah menyampaikan penyampaian materi tadi. Selanjutnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Nazira Lutfia Putri. Kepada Fia, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan lanjutan dari materi dari teman saya, yaitu yang ketiga, peralihan kewenangan. Menurut Paulkon, secara umum terdapat 3 cara peralihan kewenangan, yaitu secara turun-temurun, peralihan dengan pemilihan, serta peralihan secara paksa.
Yang pertama, secara turun-temurun, ialah jabatan atau kewenangan dialihkan pada keturunan atau keluarga pemegang jabatan terdahulu. Yang kedua, peralihan dengan pemilihan dapat dilakukan secara langsung melalui Badan Perwakilan Rakyat. Hal ini dipraktikkan dalam sistem politik berdemokrasi. Yang ketiga, peralihan kewenangan secara paksa, ialah jabatan dan kewenangan terpaksa dialihkan kepada orang atau kelompok lain tidak menurut prosedur yang telah disepakati, melainkan dengan menggunakan kekerasan seperti revolusi dan kudeta dan ancaman kekerasan. Yang keempat, sikap terhadap kewenangan. Pada umumnya, sikap kewenangan dikelompokkan dalam sikap menerima, mempertanyakan, dan kombinasi keduanya. Di Indonesia, sikap itu masih beraneka ragam. Masyarakat suku Jawa cenderung menerima kewenangan pribadi, sedangkan masyarakat dari Minang dan Batak cenderung menerima kewenangan prosedural atau hukum adat. Selanjutnya, pengertian legitimasi. Definisi legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Andrain menyebutkan 5 objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. Kelima objek legitimasi itu meliputi yang pertama masyarakat politik, yang kedua hukum, yang ketiga lembaga politik, yang keempat pemimpin politik, serta yang kelima kebijakan. Sedangkan menurut Zipelius dalam Fresh Margin Suseno, bentuk legitimasi dilihat dari segi objek dapat dibagi atas 2 bentuk, yaitu legitimasi materi wewenang. Di sini legitimasi ini mempertanyakan wewenang dari segi fungsi. Sedangkan yang kedua, legitimasi subjek kekuasaan. Legitimasi ini mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau kelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara. Legitimasi subjek kekuasaan juga terbagi. Yang pertama, legitimasi religius dengan legitimasi eliter. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Nazira Lufia Putri yang telah menyampaikan penyampaian materi tadi. Penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sofia. Kepada Sofia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang jenis-jenis legitimasi. Jenis-jenis legitimasi menurut Andrain dalam ramalan Subakti memahami ilmu politik berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, maka legitimasi dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu 1. Legitimasi tradisional. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pimpinan tersebut merupakan keturunan pemimpin berdarah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat. 2. Legitimasi ideologi. Masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi Pancasila. 3. Legitimasi kualitas pribadi. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa karismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang tertentu. 4. Legitimasi prosedural. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Legitimasi instrumental.
Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material, instrumental kepada masyarakat. Kekuasaan memiliki hubungan atas bawah menurut sarana paksaan fisik dan kekayaan karena yang memiliki sarana kekuasaan lebih menentukan daripada yang dipengaruhi. Sedangkan hubungan bawah atas yang dipengaruhi lebih menentukan dan pada yang mempengaruhi. Karena yang mempengaruhi harus mendapat persetujuan dari yang dipengaruhi. Kewenangan ditentukan oleh yang memimpin, sebab ia dapat menyuruh masyarakat untuk patuh dan menaati peraturan yang dibuatnya. Registrasi ditentukan oleh yang dipimpin, karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan hanya dapat berasal dari yang diperintah. Hubungan antara kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Kekuasaan yang telah memiliki wewenang yang kemudian diakui atau terlegitimasi, maka akan ada sebuah siklus hubungan yang saling mempengaruhi. Dan sebuah wewenang itu menjadi kunci untuk bisa memberikan perintah dan hak lain sebagai penguasa. Ketika kekuasaan telah memiliki wewenang, akan ada sebuah tantangan untuk bisa membuat anggota untuk patuh dan mengikuti perintah dan aturan yang dibuat penguasa. Maka harus ada sebuah keterkaitan antara penguasa dan anggota masyarakat untuk membuat sebuah negara menjadi tenang dan tanpa kekerasan dalam pelaksanaan kekuasaannya. Dibutuhkan sebuah pengakuan atau keabsahan dari kekuasaan yang berwewenang. Hal tersebut untuk menghindari kekerasan dan juga pemaksaan para anggota masyarakat untuk mengikuti aturan dan perintah dari penguasa. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih dan terima kasih dari kelas 9 yang telah menyajikan presentasi setelah kita diskusikan beberapa hari sebelumnya. Jadi dari penyampaian presentasi yang telah disampaikan tadi dapat diambil bahwasanya kekuasaan itu merupakan suatu sumber dari adanya suatu wewenang. Jika seorang pelaku, sekelompok orang atau badan hukum yang memiliki kekuasaan, maka memiliki kewenangan. Dengan wewenang tersebut, seseorang atau badan hukum itu dapat memerintah atau menyuruh untuk berbuat sesuatu. Hak kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh aktor politik, dengan demikian masyarakat menjadi terlegitimasi kekuasaan karena seorang pimpinan menduduki jabatan tertentu melalui pengangkatan dianggap absah atau dianggap sesuai hukum. Masyarakat mau tidak mau, senang tidak senang harus mentaati setiap kebijakan atau kumpulan keputusan yang telah diambil oleh seorang pelaku atau sekelompok politik. Dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu melalui peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9 mengenai kaitan kewenangan, kekuasaan, dan legitimasi. Saya mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 9, mohon maaf atas kekilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.